Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam maupun ihsan. Salawat kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan apa itu peran guru dalam proses pembelajaran dan apa itu strategi pembelajaran. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu sebelum presentasi itu dimulai. Perkenalkan, nama saya Rohiman. Saya lahir di Bogor. Baik, lanjut pada pembahasan apa itu peran guru dalam proses pembelajaran. Menjadi guru bukan satu hal yang mudah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan, teman-teman sekalian. Kita bayangkan, ada banyak peserta didik harus kita urus sebagai calon guru yang akan terjun pada lapangan tersebut. Yang akan kita didik bagaimana masa depan yang akan ditempuh peserta didik tersebut. Tanggung jawab yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat berat bagi seorang guru. Guru yang betul-betul guru menyampaikan dengan senang hati, dengan skill, kemampuannya, dan juga dengan hati, gitu ya. Menjadi guru bukanlah hal yang gampang. Dia harus memiliki jiwa kepedulian, jiwa rasa kasih sayang, jiwa yang memang dikatakan lebih daripada manusia biasa. Kenapa? Karena dia akan mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip hidup dalam dunia ini. Baik itu ilmu pengetahuan, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Tanpa adanya guru bagi peserta didik, tidak akan adanya itu penyampaian adab, akhlak, dan sebagainya. Karena guru yang akan menyampaikan itu semua di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita tempatkan kita ini sebagai guru di ruangan kelas. Nah, apa yang kita lakukan, teman-teman? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya pada pasal 8 juga disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, pendidik, hak jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam undang-undang ini sudah kita ketahui bahwasanya peran dan tugas seorang guru mengajarkan, mendidik, dan seterusnya. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menyampaikan ilmu pengetahuannya, menyampaikan apa yang dia sudah capai selama dia mendidik, selama dia menuntut ilmu, dan dia curahkan, dia amalkan kepada peserta didik tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu peran guru dalam proses pembelajaran. Memimpin kelas, membuat kelas itu aktif, membuat kelas itu nyaman bagi peserta didik dan juga pendidik tersebut,
membuat kelas itu nggak kondusif dan sebagainya. Sehingga yang menjadi problem solving dalam kelas tersebut bisa teratasi oleh guru tersebut. Karena dari itu, guru harus memiliki skill atau strategi. Nanti kita akan bahas ya untuk strategi. Nah, itulah peran guru dalam proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun para pakar pendidikan menyebutkan bahwasanya peran guru dalam proses pembelajaran ialah, saya mengutip dari Fakhrudin pada tahun 2011, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemediator, guru sebagai evaluator. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwasanya guru sebagai sumber belajar. Betul, bahwasanya guru sebagai sumber belajar. Kenapa? Karena dia mencurahkan apa yang dia sudah ketahui selama dia menuntut ilmu. Dan dia curahkan. Dia memiliki segudang ilmu. Anggap ini sumbernya, dan dia curahkan dan dia amalkan pada peserta didik yang dia mengajar dalam proses pembelajaran. Terus, Fakhrudin juga menyebutkan bahwasanya guru itu sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik itu supaya mudah dalam pembelajaran tersebut, tidak kesulitan, baik memahami materi dan sebagainya. Ada hal-hal yang memang membuat peserta didik itu ragu. Nah, gurulah yang akan memfasilitatori proses pembelajaran tersebut, gitu, agar peserta didik bisa memahami dan bisa mencermati apa yang ia sampaikan. Terus guru sebagai pengelola, ya betul, guru sebagai pengelola, pengelola kelas, ya pengelola kelompok. Kalau dikelompokkan nanti pada proses pembelajaran dan sebagainya, pengelola bagaimana aktivitas di proses pembelajaran di kelas-kelas gitu ya. Nah, maka peran guru di situ yaitu sebagai pengelola, ya, pengurus, ya. Terus juga sebagai demonstrator, berperan untuk mempertunjukkan atau memperagakan segala sesuatu yang memudahkan peserta didik untuk dalam pembelajaran. Oke, ini untuk memeragakan ya. Misalkan ada hal yang memang kurang dimengerti oleh peserta didik, nah guru itu harus memperagakan biar lebih memahami lagi peserta didik tersebut. Nah, maka dari itu pendidik harus juga memiliki skill ya dalam memperagakan tersebut. Jadi tidak semerta-merta memperagakan, tapi ada tekniknya gitu ya. Nanti kita akan bahas strategi pembelajaran. Terus sebagai pembimbing, betul. Guru sebagai pembimbing di kelas maupun di luar kelas itu bisa. Nah, guru sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran, guru sebagai pembimbing, betul. Bahwasanya bila mana ada murid yang memang kurang mencermati, bahwasanya guru tuh langsung peka di situ ya. Dia membimbing, mengarahkan, oh seperti ini yang baiknya gitu kan pada peserta didik tersebut. Nah, guru adalah orang yang memang peka terhadap pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Nah, dia menyampaikan. Bagaimana dia menyampaikan, dengan cara apa dia menyampaikan, membimbingnya bagaimana, lain sebagainya. Nah, itulah guru sebagai pembimbing. Mengarahkan gitu ya, mengarahkan, membimbing. Jalan itu baik loh, jalan itu buruk loh. Nah, minimal bisa membedakan yang buruk dan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus, guru sebagai mediator. Nah, mediator ini memilih dan menggunakan media pendidikan untuk mempermudah pembelajaran. Nah, mediator ya. Ini masuk pada nanti strategi juga. Masuk ya, nanti ada mediator untuk digunakan. Guru itu harus peka terhadap teknologi. Nah, ketika zamannya sekarang, era-eranya teknologi, maka manfaatkan itu semua untuk apa? Untuk upaya memahami, untuk upaya mencermati apa yang diinginkan murid tersebut. Kenapa sih murid tersebut atau peserta didik tersebut tidak paham-paham? Nah, mungkin kita menyampaikannya kurang maksimal tanpa adanya mediator atau media untuk mempermudah peserta didik tersebut.
Nah, begitu ya. Terus yang terakhir, sebagai evaluator. Guru sebagai penilai. Setelah pembelajaran tersebut, guru harus menilai apakah pelajaran yang sudah kita atau sudah pendidik sampaikan ini sudah betul-betul dipahami oleh peserta didik atau belum. Nah, maka dari situ kita harus memantau dan menilai. Baik itu dengan tes lisan, mungkin dengan tes tulis, banyak pokoknya. Banyak yang memang ada cara-caranya gitu ya, cara-caranya masing-masing. Nah, mungkin di sini yang paling penting peran dalam proses pembelajaran adalah mendidik, mengarahkan. Bagi saya ya, mendidik, mengarahkan. Ya, mengarahkan bagaimana pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu kondusif, bagaimana pembelajaran itu aktif, ya, aktif dan sebagainya. Nah, yang paling penting mendidik dan garis bawahi mendidik yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan yang ia punya, ya. Dan juga maksimalkan. Ya, maksimalkan. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya guru adalah orang tua kedua setelah orang tuanya di rumah, dan guru adalah orang tua kedua di sekolah. Nah, itu dialah peran guru dalam proses pembelajaran. Sekarang maju pada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah, kita uraikan dulu strategi itu apa. Strategi sering dikaitkan dengan peperangan ya, strategi peperangan dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu strategi pembelajaran itu. Strategi itu kalau kita bayangkan strategi, teknik, strategi, cara. Nah, teman-teman pasti udah tahu di situ. Udah bisa menyimpulkan. Jadi, yang lebih simpelnya lagi, strategi adalah rencana atau konsep tentang serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita gabungkan dalam strategi pembelajaran, yaitu rencana atau konsep tentang serangkaian kegiatan guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, ini dia yang tadi kita bahas. Dalam proses pembelajaran perlu adanya strategi untuk bagaimana kelas tersebut tuh aktif dan sebagainya. Maka perlu adanya strategi. Strategi disebutnya strategi pembelajaran. Nah, seperti itu. Dalam strategi ini banyak sekali manfaat dan juga jenis-jenisnya nanti kita akan bahas. Nah, ada beberapa pendapat tentang strategi pembelajaran tersebut. Contohnya dari Miyarso ya, Miyarso 2005 pada makalah, saya sudah share makalahnya. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori pembelajaran tertentu. Nah, jadi strategi disamakan dengan rencana. Bagaimana kita akan menyusun, bagaimana strategi kita atau cara kita dalam menentukan pembelajaran tersebut, dalam menentukan bagaimana keaktifannya nanti di kelas di dalam pembelajaran tersebut. Nah, begitu ya. Terus ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran yang meliputi: pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Terus yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru tersebut. Terus, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru tersebut. Nah, itu 4 dasar strategi pembelajaran dalam strategi pembelajaran ya. Jadi tadi disebutkan juga ada model. Nah, di sini ya. Dari dalam dalam 4 dasar tersebut ada model atau teknik lain sebagainya. Model ya tadi ya.
Ya, metode dan teknik belajar. Nah, itu ya, metode dan teknik belajar. Nah, disinilah strategi itu berjalan. Bagaimana kita menentukan strategi dalam rencana kita ya. Anggap kita seorang guru nih. Oke. Anggap kita seorang guru, kita akan mengajar. Kita akan mengajar apa rencana kita, apa strategi kita, supaya kita mengajar itu tidak kaku, terus tidak monoton, tidak istilahnya itu tidak apa ya, jauh dari kata gagal lah istilahnya gitu ya, gagal. Nah, maka dari itu perlu adanya strategi pembelajaran ya, bagaimana supaya peserta didik tersebut itu bisa paham betul apa yang kita sampaikan nanti. Nah, begitu. Oke, sekarang masuk pada manfaat strategi pembelajaran tersebut. Apa sih manfaatnya? Gitu kan. Manfaat dari strategi pembelajaran ialah untuk mempermudah guru itu sendiri. Ya, untuk mempermudah guru itu sendiri. Ada nih, dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran juga memberikan manfaat. 1. Memudahkan guru dalam menyajikan materi. Memudahkan guru dalam mengolah pembelajaran. Terus 3. Strategi pembelajaran yang disusun dengan baik. 4. Membantu guru dalam mengatur keterlibatan serta didik dalam proses pembelajaran dengan porsi dan tugas yang jelas. Nah, itulah yang disebut dengan strategi pembelajaran dilihat dari manfaatnya. Kita lanjutkan ya, mohon maaf tidak ada gangguan sebentar. Baik, tadi sudah sampai manfaat strategi pembelajaran tersebut. Bahwasanya manfaat daripada strategi tersebut yang paling sederhananya lah ya. Sederhana, yaitu untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, maka dari itu manfaatnya. Guru harus ada strategi biar mudah ya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tidak istilahnya itu asal-asalan. Tidak semerta-merta kita menyampaikan sesuatu selesai, enggak. Tapi ada strateginya, ada tekniknya, ya, ada metode yang diterapkan. Nah, itulah tadi manfaat daripada strategi pembelajaran. Baik, lanjut pada komponen apa saja sih yang ada strategi pembelajaran tersebut. Nah, pertama ada menjelaskan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua ada lakukan apresiasi. Yang mana pertama ya, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Ada kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, di sini juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tersebut. Terus lakukan apresiasi, yaitu dia menjelaskan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan daya ingatnya dan menghubungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Nah, jadi dia menjelaskan dulu tuh sebelum mulai pembelajaran itu, sebelum mulai pembahasan, guru tersebut memaparkan dulu tuh apa yang menjadi tujuannya tersebut, dan juga mengulang kembali ya materi yang dulu, mengingat kembali materi yang sudah dibahas sebelumnya dan yang akan dibahas pada waktu itu gitu. Terus juga kedua dari penyampaian informasi. Nah, di sini juga ada urutan penyampaian, ruang lingkup materi yang disampaikan, materi yang akan disampaikan. Nah, jadi kita harus urutan dulu tuh penyampaiannya tuh mau bagaimana gitu ya. Jadi dalam komponen strategi pembelajaran ini tuh ada yang kedua itu penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi ini kan kita selaku guru, apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita sampaikan kembali kepada peserta didik, yaitu sebagai informasi bagi mereka. Nah, dalam informasi tersebut ada urutannya, urutan penyampaiannya. Disusun tuh bagaimana awal yang akan kita bagaimana menguraikan informasi tersebut dari awal hingga akhir. Jadi tersusun tuh ya, udah diurutkan penyampaiannya. Terus yang kedua tuh ruang lingkup materi yang disampaikannya. Jadi kita jangan semuanya dibahas. Jadi ada ruang lingkupnya dulu, terus ada ruang lingkupnya dulu.
materi yang disampaikan tersebut. Jadi ada ruang lingkup, ada batasan-batasannya. Jadi tidak semua dibahas di situ. Ada batasan-batasannya. Tidak mungkin tentang pendidikan bahasnya, misalkan gitu ya, tentang pendidikan kita bahasnya ekonomi. Mungkin bisa jadi, bisa pembahasan bisa, tapi tidak fokus pada submateri yang dibahas tersebut. Mungkin kalau memang nanti ada berhubungan bisa lah gitu ya. Tapi ruang lingkupnya itu loh, ada batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan. Kalau poksinya A, ya poksinya A. Kalau B, ya B gitu ya. Jadi fokus pada materi tersebut. Jadi tidak melenceng, tidak memaparkan di luar dari materi tersebut. Nah, begitu ya. Terus materi yang akan disampaikan nih, apa dulu nih materi yang akan disampaikan tersebut dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi apa yang akan disampaikan? Informasi apa? Nah, kita harus tahu dulu, gitu kan? Harus tahu dulu apa yang ingin disampaikan. Terus yang ketiga itu partisipasi peserta didik. Nah, Pak sudah tahu ya, partisipasi peserta didik. Nah, dilihat dari bagaimana aktif peserta didik tersebut. Ya. Jadi ada komponen strategi pembelajaran itu. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Ya. Itu yang sangat penting. Entah itu kan nanti dari latihan dan praktek, umpan balik ya, biasanya kan tanya jawab, itu kan ada tuh. Ada umpan balik dari antara guru dan peserta didik gitu. Nah, maka dari itu yang ketiga ini, untuk strategi itu untuk membuat peserta didik itu aktif. Bagaimana dia itu mampu mencermati materi yang disampaikan dan dia ada umpan balik ke kitanya gitu. Ada umpan balik ke kitanya, aktif lah istilahnya gitu. Aktif dan juga tidak pasif ya. Gitu. Terus yang keempat, tes. Nah, di tes di sini itu bisa dengan menggunakan tes. Ini strategi itu bisa menggunakan dengan tes. Ya, tes bebas, ada tes lisan, ada tes tulisan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Nah, ya bisa dilakukan. Contohnya kita ingin mengetes hasil daripada pembelajaran yang sudah kita sampaikan misalnya. Nantinya merumus pada evaluasi. Nah, gitu. Itu bisa tuh dilakukan dengan tes gitu ya. Terus kelima, yang terakhir, kegiatan lanjutan. Nah, apa nih? Apa namanya? Kegiatan akhir dan lanjutan setelah pembelajaran itu selesai. Nah, kita tidak akan mengetahui itu kita tidak akan mengetahui apa yang dicermati oleh peserta didik gitu ya. Kita harus tahunya bagaimana. Ada juga kegiatan lanjutan. Nah, dalam strategi itu ada kegiatan lanjutan, yaitu memberikan tugas misalnya, terus menjelaskan kembali bahan pelajaran, terus membaca materi pelajaran tertentu yang sudah dibahas misalkan, terus memberikan motivasi dan bimbingan belajar. Nah, jadi sebelum pulang pembelajaran di kelas, itu biasanya disampaikan dulu tuh ya. Ada dengan tugas, ada dengan motivasi guru itu pada peserta didik, dan banyak lah isinya tuh banyak ya. Nah, maka strategi itu mengatur itu semua. Strategi pembelajaran itu mengatur itu semua dalam proses pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, lanjut pada jenis-jenis strategi pembelajaran. Ya. Jenis-jenis strategi pembelajaran banyak sekali. Kalau kita mampu menganalisis lagi, ada banyak strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Tanya jawab itu termasuk strategi. Ceramah itu termasuk strategi. Diskusi itu juga termasuk strategi. Bagaimana cara menyampaikan dan sebagainya. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan menyampaikan jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Apa itu? Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, jadi ini bagaimana cara menyampaikan pembelajarannya tersebut ya. Jadi menekankan dalam proses penyampaian materinya ya. Cara verbal itu cara kata-kata misalnya tuh ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan
kita anggap kita sebagai guru. Nah, bagaimana kita menjelaskan supaya kita tuh supaya kita terkesannya mudah untuk dipahami, bahasa kita itu mudah untuk dipahami oleh peserta didik tersebut, ditekankan kembali gitu kan. Nah, bahwasanya ada penjelasan-penjelasan memang berbau teori kebanyakan gitu ya, banyak gitu. Maka perlu penjelasan yang memang konkretnya itu ditekankan gitu ya, ditekankan, harus lebih dipahami lagi, ditekankan lagi kata-katanya gitu ya. Jadi sesederhana mungkin lah. Jadi ekspositori ini menyampaikan materi secara verbal atau kata-kata, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa dicermati oleh peserta didik dengan baik, dengan optimal, sehingga peserta didik tidak bingung dengan kata-kata kita, misalkan gitu ya. Terus yang kedua juga ada strategi pembelajaran discovery. Nah, strategi pembelajaran discovery adalah indirect instructional atau pembelajaran tidak langsung. Dalam strategi ini, bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui berbagai aktivitas dan dari berbagai sumber. Nah, di sini yang lebih aktif adalah peserta didik tersebut. Nah, biasanya ini dalam penugasan ya, peserta didik ini mencari apa yang sudah ditugaskan oleh seorang guru tersebut. Dia mencari sendiri. Guru hanya menyampaikan dasar-dasarnya, dan yang akan mencari dan ditugaskan kembali oleh guru, itulah yang disebut dengan discovery. Nah, terus yang ketiga ada strategi pembelajaran kelompok. Nah, kelompok adalah pembelajaran yang dilakukan secara beregu. Bentuknya bisa dalam pembelajaran kelompok besar ataupun klasikal, atau bisa juga dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini strategi pembelajaran kelompok. Nah, di sini bisa mengaktifkan bagaimana manajemen kelompok dalam peserta didik tersebut. Ada positifnya ya, bahwasanya strategi pembelajaran kelompok ini dilakukan secara beregu. Beregu itu ada anggotanya, ada ketuanya dan sebagainya. Maka dari itu, guru menempatkan posisinya sebagai fasilitator, pembawa diskusi, dan juga mediatornya, gitu ya. Nah, di sini, jadi dalam strategi pembelajaran kelompok ini, guru membagi kelompok dalam pembelajaran tersebut, dan memilah-milah kelompok, anggota-anggotanya, bagaimana yang cocok di kelompok satu, terus bagaimana ratanya, bagaimana adilnya gitu kan. Nah, itu di dalam strategi pembelajaran kelompok. Terus ada strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual yaitu pembelajaran yang didesain agar peserta didik bisa belajar secara mandiri melalui interaksi edukatif dengan berbagai sumber belajar selain guru. Nah, di sini guru mengarahkan bahwasanya banyak loh sumber-sumber belajar selain daripada guru tersebut. Seorang guru menyampaikan ada video tutorial. Nah, dia disuruh mencermati isi daripada video tersebut, misalkan seperti itu. Dia belajar mandiri. Guru misalkan ngasih tugas tentang video. Silahkan anak-anak cari video dari YouTube misalkan tentang wudhu. Silahkan cermati tersebut dan juga praktekkan misalkan gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, itu belajar sendiri itu tanpa dijelaskan oleh guru, tanpa dikasih tahu oleh guru, tapi tahu di dalam video tersebut. Nah, gitu ya. Terus yang berapa nih? Kelima ya. Ya, yang kelima. Strategi pembelajaran deduktif. Nah, deduktif ini juga sama dalam strategi pembelajaran yang dimulai pembelajaran dengan menyajikan konsep-konsep umum materi yang bersifat abstrak, kemudian secara bertahap menuju penarikan kesimpulan yang konkret. Misalnya, untuk menyajikan materi haji, maka pembelajaran diawali dengan konsep haji, kemudian diakhiri dengan contoh atau gambaran tentang praktik. Nah, berarti di sini yang disebut dengan deduktif ini, pembelajarannya memang penyampaian dulu. Jadi nggak langsung praktek. Jadi penyampaian dulu secara baik dan benar, terus langsung melanjut pada praktek gitu ya. Nah, terus yang
Keenam ya, strategi pembelajaran induktif. Nah, induktif ini kebalikan daripada deduktif. Nah, jadi strategi pembelajaran induktif adalah strategi pembelajaran yang dimulai dengan konsep khusus menuju konsep umum atau mempelajari materi yang nyata dan nyata konkret, kemudian diakhiri dengan konsep umum. Nah, jika misalkan contoh nih gini, tentang haji, guru bisa menyajikan kasus atau contoh praktik ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian membahas tentang konsep haji tersebut. Nah, tadi kan kalau deduktif penyampaian dulu, pembahasan dulu, teorinya dulu. Nah, sekarang yang induktif ini itu terkait dengan contohnya dulu. Nah, baru dipaparkan penjelasannya seperti ini gitu ya. Nah, gitu itu strategi pembelajaran. Ada 6 ya kalau di sini. Teman-teman banyak juga dari literatur, buku-buku juga lain sebagainya, itu banyak strategi pembelajaran yang memang tepat diterapkan dan cocok juga diterapkan dalam lingkup proses pembelajaran tersebut. Jadi pada intinya kita mengetahui lah, intinya dasarnya kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan atau rencana kegiatan yang sudah kita tentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu ya. Terus yang kelima ada juga prinsip. Nah, di samping banyak juga kita dalam hidup memiliki prinsip-prinsip, dalam strategi juga memiliki prinsip. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, yaitu dimulai dari aktivitas, individualitas, dan integritas. Aktivitas belajar bukan hanya menghafal jumlah fakta atau informasi, tapi juga memperoleh pengalaman tertentu. Terus individualitas, mengajar, mengembangkan setiap individu peserta didik, ya, lebih pada menekankan kepada peserta didik. Aktivitas bagaimana? Apa manfaat bagi peserta didik? Yang ketiga, integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik, seluruhnya. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek efektif dan aspek psikomotor. Nah, berikutlah yang disebut dengan strategi pembelajaran. Jadi teman-teman sudah tahu ya, jadi strategi pembelajaran tadi sudah dijelaskan bahwasanya rencana atau konsep tentang serangkaian kegiatan guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, itu yang paling penting, kita mengetahui apa makna daripada strategi pembelajaran tersebut. Manfaatnya tadi sudah dikasih tahu, terus juga ada jenis-jenisnya, terus juga ada prinsipnya juga sama tadi ada. Jadi itu. Jadi pada intinya, dalam proses pembelajaran, peran guru menyampaikan ilmu pengetahuannya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan. Dalam mengarahkan tersebut, dalam membimbing tersebut, dalam mendidik tersebut, dalam menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut, perlu adanya teknik, perlu adanya cara atau rencana yang disebut dengan strategi pembelajaran. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya peran guru dalam proses pembelajaran ialah untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, dan seterusnya. Dalam mengarahkan tersebut, dalam membimbing tersebut, perlu adanya strategi untuk menopang bagaimana tingkat keberhasilan, untuk menopang keberhasilan pembelajaran tersebut. Ada metode-metode, ada model yang diterapkan, ada pendekatan yang diterapkan, dan sebagainya. Nah, maka itulah 2 pembahasan pada video ini, yaitu tadi peran guru dalam proses pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran. Nah, ini saling berkaitan nih. Guru tidak akan berhasil, guru tidak akan mampu tanpa adanya strategi. Mengapa? Karena strategi sudah menopang bagaimana guru tersebut mengajarkan. Ya, tadi sebutkan ada jenis-jenis dan sebagainya. Jadi sangat penting, jangan lupa untuk terus mencari. Yang terakhir bagi saya, guru harus kreatif. Guru harus menjadi penopang keberhasilan pembelajaran di kelas. Dan yang paling penting, jadilah guru yang baik. Jadilah guru yang mampu
menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang baik dan optimal dalam penyampaiannya. Banyak dari guru-guru yang sudah kita lihat bagaimana video-video ada guru sampai menampar peserta didiknya, ada guru sampai menyemprotkan air ya, sampai ada juga guru yang mencela gurunya, menghina, ada juga guru yang mencela muridnya, peserta didiknya, ada juga yang menghinanya, gitu ya. Jadi disinilah ada problem atau masalah-masalah yang memang belum guru ketahui gitu ya. Bahwasanya mentalnya peserta didik itu bagaimana gitu ya. Jadi kita harus mengetahui semua itu. Yang maka dari itu strategi pembelajaran itu untuk mengetahui hal tersebut. Bagaimana menyampaikan materi di jenjang pendidikan sekolah dasar misalkan. Bagaimana menyampaikan materi di sekolah menengah pertama misalkan. Bagaimana menyampaikan materi di sekolah menengah kejuruan atau atas gitu ya. Nah, maka dari itu itulah pentingnya ada guru, ada strateginya. Ya. Ada guru nggak ada strategi, mungkin pembelajarannya akan terkesan tidak menarik. Ya, maka tujuan daripada strategi tersebut yaitu untuk untuk bagaimana pembelajaran tersebut bisa berhasil. Nah, itu ya. Baik, saya akhiri presentasi ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang memang kurang jelas, ada kata-kata yang memang kurang baik didengar, ada kata-kata yang memang tidak sepatutnya diucapkan. Saya mohon maaf, dan juga ada materi yang memang kurang jelas disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman bisa mencermati apa yang saya sampaikan, meskipun ketidakjelasannya diperhitungkan ya. Maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.